Walaupun terasa sepi, rupanya dari luar masih terlihat beberapa pasien yang memandangku dari jendela-jendela kamar rumah sakit itu. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @dioseta yang berjudul 3 Malam di Rumah Sakit. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Cerita ini terinspirasi dari video yang sempat viral di TikTok. Terminal, terminal, yang turun Pati. Teriakan kernet bus membangunkanku yang sudah terlelap sepanjang perjalanan dari Bandung ke sebuah kota di Jawa Tengah. Pati bang, Pati! Teriakku, memberi isyarat kepada kernet bus dan mempersiapkan barang bawaanku. Bukannya tanpa alasan, aku melakukan perjalanan jauh dari Bandung ke kota kecil di Jawa Tengah ini. Sebuah kabar dari temanku yang sudah lama dirawat di rumah sakit membuatku menyempatkan diri untuk menjenguknya. Menjelang malam, bis antar kota yang kunaiki segera menurunkanku di sebuah terminal dan langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Wajar saja, bis yang kunaiki tersebut adalah sebuah bis jurusan ke Jawa Timur. Mereka masih harus mengejar trayek mereka untuk sampai di tujuannya sebelum subuh. Sesampainya di terminal, aku mencoba menelpon temanku Ardi. Sayangnya tidak ada jawaban. Mungkin saja kondisinya yang lemah tidak memungkinkan untuknya untuk mengangkat telepon. Untung saja, sebelumnya Ardi sudah memberi ancar-ancar kendaraan umum yang harus kunaiki untuk menuju rumah sakit tempatnya dirawat. Mas, lewat rumah sakit kan? Tanyaku pada salah seorang supir angkot yang ngetem di terminal. Rumah sakit mana mas? Sopir itu berbalik bertanya kepadaku. Aku kembali mencoba membuka pesan yang dikirimkan oleh Ardi. Namun yang tertulis hanya arah ke rumah sakitnya saja. Sepertinya dia lupa menuliskan nama rumah sakit tempatnya dirawat. Pokoknya rumah sakit yang dilewati angkutan umum ini mas. Nanti saya kasih tahu kalau sudah sampai. Jawabku dengan percaya diri. Setelah penuh, mobil angkutan umum yang sedari tadi ngetem berangkat meninggalkan terminal. Aku memperhatikan satu persatu bangunan di jalan yang dilewati, agar tujuanku tidak terlewat sampai akhirnya aku melihat sebuah rumah sakit yang cukup besar dari kejauhan. Mas, stop sini mas, ucapku, menghentikan angkutan umum yang kunaiki. Lah mas, beneran di sini? Tanya supir angkutan umum itu. Namun aku tidak mengerti maksudnya. Maaf mas, saya orang Bandung, tidak mengerti bahasa Jawa. Ini ongkosnya mas, nuhun. Balasku sambil segera meninggalkan angkutan umum itu.
Dengan membawa semua bawaanku, aku berjalan sedikit hingga tepat berada di sebuah bangunan rumah sakit yang cukup kuno. Payah si Ardi, kenapa nggak pilih rumah sakit yang bagusan? Pikirku. Suasana sepi sangat terasa di luar rumah sakit. Terlihat dari jauh, penerangan di bangunan itu sangat tidak memadai. Sebenarnya aku ragu untuk masuk, namun karena sudah terlanjur sampai ke sini, aku memutuskan untuk melanjutkan. Lorong rumah sakit terlihat begitu sepi, seperti tidak ada pasien ataupun petugas. Langkah kakiku terhenti di hadapan meja resepsionis yang cukup tinggi. "Punten, permisi," teriakku, mencari petugas yang seharusnya berada di sana. "Permisi." Berkali-kali aku berteriak, namun tidak ada seorang pun yang menghampiriku. Aku menunggu sambil memperhatikan sekitar. Perlahan aku tersadar, tidak ada satupun lampu di ruangan ini yang menyala. Semua penerangan berasal dari lampu luar yang masuk melalui jendela. Seketika, aku merasa ada yang tidak wajar. Udara dingin mulai merasuk ke tubuhku dan membuat bulu kudukku merinding. Segera, aku mengangkat barang-barang bawaanku dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. "Selamat malam, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" Belum sempat melangkah, muncul seorang perawat rumah sakit berdiri tepat di belakangku. Saat aku menoleh, Iya suster, saya mau jenguk teman saya," ucapku padanya. Suster itu berjalan ke belakang meja seolah siap melayaniku. "Nama temannya siapa? Biar saya cek," tanya suster itu. "Ardi, nama teman saya Ardi, sus," ucapku. "Tidak ada yang namanya Ardi yang dirawat di sini, Mas. Mohon maaf," jawabnya tanpa mencoba mengecek berkas apapun. "Lah nggak mungkin, sus. Dia bilang ke saya dia dirawat di sini," protesku yang merasa kecewa pada pelayanan suster itu. Ia bahkan tidak memastikan namanya di berkas rumah sakit itu. "Tidak ada pasien yang namanya Ardi," jawab suster itu. Sekali lagi dengan mukanya yang jutek. "Ini loh sus, Ardi yang ini." Aku memaksa suster itu melihat foto Ardi yang terdapat di handphoneku. Suster itu hanya melihat dan masih kuku dengan yang ia sampaikan. Oh, Mas Ardi yang itu. Dia dirawat di ruangan melati, Mas. Ayo saya antar. Tiba-tiba salah seorang suster muncul dari belakangku. Suster yang satu ini terlihat lebih ramah. Kami berjalan menuju ruangan melati dengan melewati lorong rumah sakit yang lebih gelap. Dengan meninggalkan suster jutek itu yang masih memusatkan tatapannya kepadaku. "Sus, mati lampu ya? Kok gelap-gelapan begini?" tanyaku yang bingung dengan minimnya lampu yang menyala di rumah sakit ini. Iya, Mas. Efisiensi. Jawabnya. Dari lorong rumah sakit, aku melihat beberapa kamar yang terbuka. Walaupun dari luar terlihat sepi, tapi ternyata di kamar-kamarnya terdapat banyak pasien yang menurutku cukup aneh. Salah satu yang menarik perhatianku adalah pasien wanita kurus berambut panjang. Bukannya tidur di ranjang pasien, ia malah merayap di lantai dengan rambut panjangnya yang acak-acakan dan baju pasien yang telah terkena noda darah. Ketika matanya melirik ke arahku, aku segera mempercepat langkahku agar tidak terlihat sedang memperhatikannya. Tidak hanya itu,
Lain dengan kamar sebelumnya yang sepi, kamar berikutnya tertutup. Namun terdengar suara ramai seperti pintu yang tertubruk berkali-kali. Sekilas dari celah kaca ruangan tersebut terlihat pasien melompat-lompat menubrukkan dirinya ke pintu. Nah, di sini Mas ruangan melati. Teman Masnya dirawat di sana. Saya lanjut dulu ya. Ucap perawat itu yang segera meninggalkanku. Permisi, ucapku sambil membuka pintu ruangan itu. Namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya 2 buah kasur pasien tanpa ada yang meniduri. Sus, kok kosong ya ruangannya? Tanyaku pada perawat tadi yang ternyata sudah tidak terlihat dari pandanganku. Aku mencoba masuk ke ruangan itu dan mencari tahu. Ardi? Ardi? Aku memanggil temanku yang menurut informasi dia ada di sana. Suara pintu dari kamar mandi terbuka dan dari sana terlihat sesosok manusia yang mirip dengan yang kutunjukkan pada perawat di depan tadi. Bener dirawat di sini kamu. Kirain aku nyasar, ucapku yang sudah merasa lega melihat temanku berada di sana. Ya, gimana perjalanan? Lancar? Tanyanya sambil kembali ke ranjang. Lancar, lancar. Kamu gimana? Udah baikan belum? Jawabku sambil menanyakan keadaannya juga. Sudah lumayan. Terima kasih sudah jauh-jauh ke sini. Jawab Ardi. Santai aja, maaf baru bisa jenguk. Itu kasur sebelah ada yang nempatin gak? Tanyaku yang berharap bisa menumpang tidur di kasur sebelah. Ada. Biasa pasiennya baru kembali ke kamar nanti malam. Jawabnya dengan suara yang semakin lemas. Ya sudah, kamu istirahat. Aku numpang gelar tikar di sini ya. Ardi hanya membalas dengan mengangguk. Melihat Ardi dengan wajah pucat, aku tidak lagi mengganggunya. Segera aku membereskan barang-barangku dan bersiap untuk istirahat juga. Tepat di sebelah kasur Ardi, aku menggelar tikar yang berbatasan langsung dengan gorden yang menjadi pembatas dengan kasur sebelah. Tak lama setelahnya, rasa lelahku membuatku semakin mudah untuk tertidur. Sayup-sayup terdengar langkah kaki dari luar ruangan. Suara pintu dibuka menyusul setelahnya. Aku tetap nyaman dengan tidurku dan berpikir itu adalah pasien sebelah yang sudah kembali. Dan benar, suara kasur yang diisi oleh seseorang terdengar di sebelahku. Ketika hari semakin malam, tidurku terganggu dengan suara dari kasur sebelah yang terdengar serak. Suara itu terdengar makin sering dengan diselingi tawa-tawa kecil. Aku yang merasa terganggu segera memaksa untuk membuka mata dan memeriksa asal suara itu. Sayangnya, hal itu membuatku segera menyesal. Tepat di hadapanku, di kolong kasur Ardi, sesosok makhluk terbungkus kain kafan dengan gumpalan kapas yang menutup hidungnya menatap ke arahku dengan kulit yang sudah membusuk. Pocong, Ardi, pocong. Ucapku yang segera berdiri menghampiri Ardi. Namun sekali lagi, Ardi tidak terlihat di tempat tidurnya. Aku yang panik segera mencari keberadaan Ardi dengan menyibakkan gorden pasien sebelah. Namun bukan Ardi yang kutemukan.
melainkan sesosok makhluk kerdil meringkuk dengan bisul di seluruh tubuhnya, sedang mengunyah sesuatu yang berbentuk seperti ayam hidup dengan darah yang berceceran. Tolong, tolong, Ardi, tolong! Teriakku yang bersiap berlari keluar namun tertahan oleh suara Ardi di belakangku. Apaan? Masih ngantuk nih. Tiba-tiba suara Ardi terdengar tepat di tempat tidurnya yang sebelumnya kosong. Lah, tadi kamu kemana? Itu ada pocong di kolong. Ada setan di kasur sebelah. Teriakku masih panik. Pocong mana? Gak ada tuh. Balas Ardi yang segera mengecek kolong kasurnya dan memang tidak ada apa-apa di sana. Mimpi kali. Udah tidur lagi, ngantuk nih. Jawab Ardi yang segera kembali tidur. Sekali lagi aku mengecek kasur sebelah dan memang tidak ada apapun di sana. Dengan jantung yang masih berdekuk, aku memaksakan diri untuk tertidur lagi. Pagi mulai datang. Matahari masuk melalui jendela menerangi seluruh ruangan. Namun sepertinya aku bangun kesiangan. Ardi tidak ada di kasurnya. Mungkin saja ia sedang jadwal check up atau melakukan pemeriksaan. Setelah menunggu cukup lama, aku memutuskan meninggalkan Ardi untuk mencari makan di luar. Berbeda dengan semalam. Rupanya rumah sakit ini cukup terang di siang hari. Namun tetap saja sepi. Mungkin memang tenaga medis di sini banyak diperbantukan di rumah sakit lain yang sedang membutuhkan bantuan tenaga untuk menanggulangi pandemi. Kota Pati memang cukup kecil. Aku berkeliling menghabiskan waktu sebelum berencana kembali ke rumah sakit. Cukup lama waktu kuhabiskan untuk menemukan kuliner favorit di kota ini yang bernama nasi gandul. Rasanya lumayan puas ketika aku berhasil menemukannya. Tanpa terasa, azan maghrib terdengar dari Masjid Agung di sebelah barat alun-alun Pati. Aku mampir sebentar ke sebuah warung di dekat sana, memesan nasi bungkus untuk dimakan malam nanti di rumah sakit. Mobil angkutan umum berwarna biru menurunkanku lagi tepat di depan rumah sakit. Kali ini aku tidak canggung. Aku berjalan melalui lorong yang gelap seperti semalam dan memasuki ruang melati tempat Ardi dirawat. Tapi Ardi belum juga terlihat di tempat tidurnya. Sambil menunggu, aku menghabiskan makanan yang kubawa dan membersihkan diri di kamar mandi pasien. Baru saja masuk beberapa menit, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Ardia, ya sebentar, jawabku. Sekali lagi suara ketukan terdengar. Kali ini lebih keras. Iya, sabar. Merasa tidak nyaman, aku segera mengeringkan badanku memakai baju dan membuka pintu kamar mandi. Namun, tidak ada siapapun di kamar itu. Aku mencari ke seluruh sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda orang yang berada di sini. Ardi pun tidak. Berjam-jam aku menunggu hingga larut malam. Dan tanpa sadar, mulai tertidur. Terdengar suara cukup ribut dari luar membuka pintu, seperti mengantarkan seseorang. Setelah mereka pergi, aku mencoba duduk melirik ke kasur. Dan kulihat Ardi sudah tertidur di kasurnya. Melihat hal itu, aku segera meneruskan tidurku. Suara ketukan keras kembali mengganggu tidurku. Kali ini berasal dari luar.
Aku tidak menghiraukannya dan kembali tidur. Namun, ketukan itu terdengar semakin keras dengan tawa anak kecil setelahnya. Aku memaksa untuk terbangun dan membuka pintu. Dan lagi, tidak ada orang di luar. Namun sekelebat, terlihat sosok bayangan anak kecil yang bersembunyi. Pintu kututup dan bersiap kembali tidur. Tapi sekali lagi, suara ketukan keras terdengar dari luar. Aku mulai kesal dan segera berlari membuka pintu. Terlihat sosok anak kecil berlari menuju lorong seolah meledek. Aku berlari kecil untuk mengejar. Namun sosok mereka menghilang tepat di depan kamar di lorong yang gelap. Suara seperti besi dimainkan terdengar dari dalam sana. Aku mencoba mendekat dan memeriksa. Namun yang terlihat membuatku terjatuh tanpa dapat berkata apa-apa. Pasien yang kulihat saat menuju ke kamar Ardi kini merayap terbalik di langit-langit kamar itu dengan lidah panjang yang menjulur ke bawah. Menyadari keberadaanku, makhluk itu merayap turun dan segera mengejarku. Di tengah gelapnya lorong malam itu, aku menguatkan kakiku untuk berlari kembali ke kamar. Samar-samar suara langkah kaki dan tangan mencoba mengikuti dari belakang. Suara cekikikan anak kecil terdengar sepanjang lorong menuju kamar Ardi. Sesampainya di kamar, aku segera menutup pintu rapat-rapat. Melihat Ardi yang masih tertidur, aku memutuskan untuk tidak membangunkannya dan mengambil sarungku untuk menutupi tubuhku sepenuhnya. "Masnya bukan orang sini ya?" tanya pemilik warung sambil menyiapkan pesananku. "Bukan bu, saya dari Bandung," jawabku. "Wah, jauh ya, nginep di mana?" Ibu itu menyerahkan sepiring nasi sayur pesananku bersama segelas kopi yang menjadi syarat wajib untuk memulai pagiku. "Itu di rumah sakit bu, sambil nemenin teman saya dirawat di sana," jawabku lagi. Ibu itu terlihat bingung. "Bu, bukannya rumah sakit itu udah ditutup? Memangnya masih beroperasi?" Dengan raut mukanya yang penasaran, ia mengambil posisi duduk di depanku. "Masih bu, lah itu temanku dirawat di sana," jelasku padanya. Ibu itu hanya mengangguk. Saya juga bingung. Katanya rumah sakitnya udah ditutup. Tapi beberapa hari lalu ada juga tuh ibu-ibu yang dirawat dan melahirkan di sana. Ada ambulans, ada mobil juga yang nungguin, cerita ibu itu. "Nah, berarti belum ditutup bu, tapi emang sepi saja," jawabku menutup perbincangan itu. Hari ini jadwalku untuk mencari oleh-oleh sebelum besok kembali pulang ke Bandung. Sekalian saja, aku berkeliling, mencari spot-spot foto untuk kenang-kenangan. Hingga tanpa sadar, hari sudah mulai malam. "Ardi, besok aku pamit. Udah cukup kan aku nemenin kamu 3 hari di sini?" ucapku pada Ardi yang masih dengan posisi tidurnya. "Iya, terima kasih ya. Malam ini tidur yang nyenyak, biar di jalan gak kecapean," balasnya. "Tenang, tapi habis aku pulang ada yang nungguin kamu lagi gak?" tanyaku. "Banyak, santai aja, banyak yang nunggu di sini," jawabnya. "Ya sudah, aku istirahat, aku juga mau tidur," ucapku.
sambil menyiapkan sarungku. Sebelum sempat tertidur, Ardi mengubah posisinya dan melongokkan kepalanya ke arahku yang tidur di bawah. "Malam ini jangan keluar kamar ya. Apapun yang terjadi, jangan keluar," ucap Ardi. "Emang kenapa?" tanya aku penasaran. Namun Ardi tidak menjawab dan segera tertidur. Aku tidak mempedulikan lebih jauh. Toh tidak mungkin juga aku keluar malam-malam. Segera aku menarik sarungku dan tidur. Tuk tuk tuk. Seperti suara dinding yang dipukul. Terdengar suara dari luar kamar. Aku yang masih terlelap dalam tidur merasa terganggu sekali lagi. Tuk tuk tuk. Tuk. Kali ini suara itu terdengar menabrak pintu. Aku mencoba mengecek. Namun segera teringat perkataan Ardi untuk tidak keluar. Dari celah kaca pintu, aku mengintip apa yang terjadi di luar. Namun tidak begitu jelas. Hanya terlihat di luar begitu ramai. Saat aku mendekatkan wajah ke pintu, suara pintu yang tertabrak sesuatu terdengar sekali lagi. Aku khawatir itu adalah suara seseorang yang butuh bantuan. Spontan, aku membuka pintu itu dan benar, lorong rumah sakit itu saat ini dalam kondisi ramai. Bukan ramai oleh sosok manusia, melainkan puluhan pocong yang tersebar sepanjang lorong. Sekali lagi aku merasa panik. Namun, tiba-tiba Ardi muncul berdiri di belakangku. "Udah dibilangin jangan keluar," ucap Ardi yang segera menutup pintu dan kembali ke kasurnya seolah terbiasa dengan hal itu. Aku tak mampu berkata-kata. Terlalu banyak pertanyaan di kepalaku, sehingga entah tidak tahu mana yang harus kutanyakan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidur menyusul Ardi. Pagi mulai datang. Seperti biasa Ardi sudah tidak ada di kasurnya. Namun karena sudah berpamitan semalam, aku segera membereskan barangku dan meninggalkan rumah sakit ini. Sama seperti sebelumnya, tiap pagi rumah sakit ini selalu sepi, seolah tidak ada siapapun di sana. Tapi sepertinya tidak begitu. Walaupun terasa sepi, rupanya dari luar masih terlihat beberapa pasien yang memandangku dari jendela-jendela kamar rumah sakit itu. "Mas mau ke Bandung? Ada acara apa jauh-jauh sampai ke Pati?" tanya beberapa pelanggan warung membuka obrolan. "Jenguk temen mas di rumah sakit T," jawabku. "Hah? Rumah sakit T? Rumah sakit itu kan sudah tutup mas. Udah gak ada orang loh di sana." Salah satu pria tidak percaya dengan ceritaku. "Gak mungkin, orang teman saya dirawat di sana. Saya aja nginep 3 hari loh di sana," jawabku, membantah pernyataan mereka. "Walah, 3 hari? Sampai tidur 3 hari di sana?" Seseorang membalas jawabanku dengan bahasa Jawa yang tidak ku mengerti. "Sampeyan tidur 3 hari di sana?" Salah seorang yang lain menjelaskannya kepadaku. "Hah? Iya mas." Dengan banyaknya orang yang heran, aku mulai merasa ada yang aneh.
Iki loh mas, coba baca ceritanya. Rumah sakit T itu sudah ditutup dari lama. Bangunannya aja sudah seperti tidak terurus kan? Aku mencoba membaca berita yang disodorkan kepadaku. Samar-samar, aku teringat kejadian setiap malam yang terjadi saat menginap di sana. Suara handphoneku berbunyi. Terlihat nama temanku Ardi terpampang di sana. Aku segera mengangkatnya dan terdengar suara Ardi dari dalam telepon. Bro, gimana? Gak jadi ke Pati kan? Sorry aku lupa ngabarin. Kemarin aku sudah keluar dari rumah sakit. Takutnya kamu udah keburu ke sini. Selesai. Halo para pendengar, sudah merinding dengan kisah ini? Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.